Haleluya. Nah, sekarang Yesus memang tidak ada di sini, dia di surga dengan Bapaknya. Tapi secara rohani Yesus tetap ada di sini. Dia ada di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam tubuh kita. Yesus tetap ada. Jadi saudara, kenapa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kenapa kita juga disuruh menumpangkan tangan atas orang sakit? Karena saudara, Yesus ada di dalam diri kita. Jadi kemungkinan besar ada kuasa kesembuhan juga di dalam diri kita. Ini semua kasih karunia Tuhan. Ini bukan karena kesalahan kita, saudara, tapi karena oleh kasih anugerah Tuhan, Tuhan berdiam diri di dalam diri kita, dan oleh sebab itu ada kuasa kesembuhan juga di dalam diri kita. Mungkinkah saudara? Saya percaya mungkin, mungkinan besar. Jadi kenapa kita melupakan atas orang sakit? Karena pada waktu kita menjamah mereka, kuasa keluar, kuasa dari Yesus keluar untuk menyembuhkan mereka. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita melupakan tangan atas orang sakit, tangannya jangan banyak gerak-gerik ya, jangan pindah sini sana. Kita mau kuasanya keluar ya. Dan juga jangan memicit orang itu. Dalam nama Yesus, dia bilang sembuh. Tidak usah dicekik orangnya sampai mati ya. Pokoknya ada kontak, ada jamahan supaya kuasanya bisa keluar. Dipijit nggak usah, pijit itu pijit. Ya. Kuasa itu kuasa, ini gabungan jadi satu. Ya. Amin saudara. Dalam urut, pijit, dalam nama Yesus. Mereka dijamah dalam nama Yesus sembuhlah. Jadi ada satu jamahan di mana kuasa itu keluar, dan juga ada perintah, ada otoritas, ada dua faktor berjalan sama-sama. Amin. Yang satu dari perintah, otoritas, yang satu lagi dari jamahan, kuasanya keluar. Jadi di manakah kita meletakkan tangan saudara? Di mana? Di tempat mana? Misalnya kalau kakinya sakit, apakah kita menjamah kepalanya? Seringkali begitu ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iya di sini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar sakit apapun, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, ini bukan kesembuhan saudara, ini lain lagi. Bukan seperti lain lagi. Kalau kesembuhan secara Alkitab, lebih baik di tempat di mana ada sakit. Jadi kalau saudara sedang usir setan, ya, kalau bagi saya, kalau orang kerasukan setan, saya berani melupakan tangan. Itu setan tidak mungkin berbalik kepada saya. Kenapa? Karena di dalam diriku ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Dia tidak mungkin. Kuasanya selalu satu arah. Dari Yesus masuk orang itu menyembuhkan atau melepaskan dia. Amin. Tidak mungkin berbalik. Kecuali aku ada dosa. Kalau di dalam hatiku ada dosa, di mana aku tidak mau bertobat dari dosa itu, ya jangan coba usir setan, menyembuhkan orang sakit. Jangan coba. Pokoknya aku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku sudah bertobat dari dosa. Aku punya hubungan dengan Yesus yang akrab. Itu syarat-syaratnya saudara. Jadi kalau ada dosa, ataupun kalau belum percaya kepada Tuhan, jangan coba tinggalkan anak-anak sekewa. Amin. Puji Tuhan. Nah, waktu usir setan, orangnya jangan dipukul, saudara. Tidak usah dipukul. Setannya tidak takut pukulan kita. Amin. Yang dia takut adalah otoritas, perintah dalam nama Yesus. Imannya Allah. Itulah yang dia tutup, bukan pukulan kita. Dan orangnya jangan diludahi. Di Mesir, memang mereka pakai meludah kepada orang yang kerasukan. Ya, puji Tuhan di Indonesia tidak ada kebiasaan itu. Haleluya. Ada begitu, ada macam-macam keadaan. Ya. Kalau dukun memang pakai cara itu sembuh ya. Nah saudara, bagaimana itu karunia kesembuhan? Ya, saya mundur sebentar ya. Karunia kesembuhan. Yang saya ajarkan sampai di saat ini bukan karunia kesembuhan, tetapi otoritas yang punya setiap orang percaya.
Tetapi andai kata saudara punya karunia kesembuhan, nah, bagaimana manifestis? How is the manifestation? Bagaimana manifestasinya? Haleluya. Terima kasih. Begini saudara, kalau orang punya karunia kesembuhan, banyak sekali cara-cara kesembuhan. Masing-masing punya manifestasi itu sendiri, ya. Misalnya ada orang, dia hanya berdoa saja langsung kepada Tuhan, oh Tuhan sembuhkanlah mereka, terus kuasa Tuhan turun, muncul, hanya orang sembuh. Nah itu karunia. Kalau punya karunia, kita tak usah banyak keluar keringat, tak usah tak usah begitu lagi. Kita berdoa, Tuhan kasihanilah mereka, jamahlah mereka, terus Tuhan muncul, hanya orang sembuh. Itulah karunia. Tidak perlu kita banyak usaha kalau karunia. Jadi seringkali karunia itu memang hasilnya kadang-kadang lebih dahsyat daripada pakai otoritas. Bisa aja. Ada macam-macam bentuk, ya. Ada orang mungkin dia lagi memimpin puji-pujian, terus orang pada sembuh. Itu karunia. Nggak pakai usaha kita, nggak pakai perintah kita, langsung Tuhan menjamah. Benar, saya lihat seorang hamba Tuhan, kalau dia melayani orang sakit, dia bilang, oh kamu berputar. Orang dia putar sekali, sudah sembuh belum? Iya, udah. Ada begitu, ada macam-macam. Kadang-kadang sampai aneh-aneh juga. Jadi pokoknya kalau orang dia sembuh, ya haleluya. Nah itulah karunia, saudara. Nah inilah bukan karunia, ini adalah otoritas sesuai dengan kita. Jadi saya percaya mungkin ada di sini yang akan menerima karunia kesembuhan. Mungkin masa depan Tuhan kasih karunia kesembuhan. Tapi inilah merupakan mata pelajaran dasar saudara bagi saudara. Ini dasar dulu, baru Tuhan memberikan karunia sebagai tambahan. Misalnya, kalau misalnya Petrus mulai dengan apa dulu? Apakah mulai langsung dengan karunia atau mulai dengan otoritas? Mulai otoritas dulu, ya. Lalu setelah hari Pentakosta, Petrus menerima karunia, sehingga bayangannya pun bisa menyembuhkan orang sakit, betul kan? Bayangannya, kalau bayangannya menenangkan orang sakit, mereka sembuh. Nah ini karunia, bukan otoritas. Karunia. Tapi Petrus itu mulainya dengan otoritas dulu, baru ada manifestasi karunia kesembuhan setelah hari Pentakosta. Tapi di dalam kisah rasul-rasul pun Petrus kadang-kadang pakai otoritas, atau enggak? Bukan setiap kali dia pakai karunia, amin. Misalnya Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah, itu otoritas. Atau itu pengemis yang di bait Allah, pakai apa? Otoritas. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangunlah, berjalanlah. Jadi, walaupun saudara kemungkinan punya karunia kesembuhan, tetapi karunia itu tidak berfungsi pada setiap saat, saudara. Amin. Bukan pada setiap saat. Kalau karunia kesembuhan tidak berfungsi, saudara tetap bisa pakai otoritas. Artinya senjatanya sekarang dua. Ada karunia, tapi juga ada otoritas, ya. Tapi bukan setiap orang nanti akan diberikan karunia kesembuhan. Apakah saya punya karunia kesembuhan? Saya belum jelas, saudara. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya mengerti otoritas yang setiap anak Tuhan bisa punya. Jadi, saudara di sini itu pada waktu jamahan itu kuasanya luar. Jadi di manakah kita meletakkan tangan atas orang yang sakit? Ya, di atas tempat yang sakit itu. Misalnya saudara, let's go. Keep going, stop. Nah, Markus pasal 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Tak bisa dengar, tak bisa bicara. Dan mereka memohon kepadanya supaya dia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi di manakah Yesus meletakkan tangannya atas orang yang tuli gagap? Apakah di atas kepalanya?
Dalam nama